Fun fact, dulu aku sama Asmi ini ibaratnya kita bukan siapa-siapa ya. Nah, kemudian tuh berjalan lah 2 bulan, 3 bulan, mulai ada adaptasi tuh. Wah, kita harus bergerak nih, masa nggak ngapain. Berarti bisa dibilang anak organisasi banget deh Mas ya? Bener, wah bahaya ini bisa mati aku gitu kan. Oke, sebelumnya saya MC di sini bersama para tamu memohonkan izin untuk tidak menggunakan masker dan kami himbau untuk teman-teman yang di rumah tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kameramen dan kru di sini juga tetap menggunakan masker selama kegiatan, dan setelah kegiatan kami juga akan menggunakan masker kembali. Welcome to Macu Talk. Let's tell our story today. Hai everyone, selamat datang di Macu Talk episode kedua. Kali ini bersama aku Nia sebagai MC, dan kita juga udah kedatangan narasumber yang spesial nih pada Macu Talk episode kedua kali ini. Ini dia Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 5 Yogyakarta. Halo Mas. Halo Nia. Ya, halo teman-teman. Mas Asmi ini adalah Ketua OSIS SMA Negeri 5 Yogyakarta, dan Mas Deke ini adalah wakilnya. Yes. Gimana Mas kelas 12? Apakah masih banyak kegiatan seperti kelas 11 dulu atau mungkin udah berkurang? Ya kalau berkegiatan sama sih, kelas 12 sama kelas 11, tapi kelas 12 sudah berkurang. Tapi kalau saat ini ya, bulan ini nih lagi sibuk karena persiapan juga pemilos kan regenerasi dari angkatanku ke angkatan bawah. Itu sih kalau kegiatan sama, tapi ya lebih berkurang lah. Sama-sama sibuk tapi lebih berkurang. Kalau buat aku sendiri malah bertambah kegiatannya. Yang ibaratnya itu tadinya kegiatannya udah banyak, tapi sekarang ditambah. Ya lesnya juga tambah banyak, belajarnya tambah banyak, waktunya yang tadinya itu untuk organisasi dan ibaratnya pada sebelumnya itu ada waktu main sedikit itu. Buat persiapan ujian. Ya, buat belajar. Ya, selain narasumber yang spesial pada Macu Talk episode 2 kali ini, kita juga udah mengangkat tema dan topik yang spesial untuk kita bahas, yaitu produktif di masa pandemi. Yes. Ya, gimana Mas kesibukan selama pandemi? Kalau pandemi kan dari awal kita kelas 10 pertengahan itu, kalau aku rinciin lagi ya dari awal pandemi itu ya karena kaget ya main di rumah aja gitu kan. Satu bulan pertama ya. Kurang produktif. Terus bener-bener kayak takut gitu kena COVID, bener-bener kayak wah bahaya ini bisa mati aku gitu kan. Bener kayak takut yang ngapain di rumah, dan hampir semua SMA kayak itu, semua orang kayak gitu, takut gitu. Jalan-jalan sepi dulu, gara-gara mobil. Kemudian tuh berjalan lah 2 bulan, 3 bulan, mulai ada adaptasi tuh. Wah, kita harus bergerak nih, masa nggak ngapain gitu. Dan akhirnya ya aku ada kesempatan itu pemilos, nyalon aku gitu. Deke juga nyalon akhirnya. Dan akhirnya ya sekarang sibuk di organisasi dan sekolah. Ya. Dan ya kayak yang udah dibilang Asmi, dan ya fun fact, dulu aku sama Asmi ini ibaratnya kita bukan siapa-siapa ya di sekolah kita, ibaratnya itu cuman anggota OSIS biasa, ya bukan pengurus OSIS, tapi anggota OSIS, dan ya bukan siapa-siapa di domestik, di ekskul dan lain-lain. Tapi alhamdulillah buat aku sendiri selama pandemi aku berhasil jadi ketua PMR, presiden Debat Inggris, dan wakil ketua OSIS bersama Asmi. Berarti banyak kegiatan ya ini. Kalau teman-teman yang di rumah ngapain ini? Apakah cuma rebahan? Iya, main gadget rebahan. Rebahan dong. Kamu rebahan. Nah, kalau Mas Asmi ini yang aku tahu kan ketua OSIS, tapi di luar itu juga pernah menjabat sebagai ketua FKPO ya? Ya, wakil. Wakil. Terus kalau Mas Deke ini selain sebagai wakil ketua OSIS juga menjabat sebagai ketua ekstrakurikuler PETSI atau debat bahasa Inggris dan PMR ya. Berarti bisa dibilang anak organisasi banget deh Mas ya. Kenapa Mas tertarik ikut organisasi gitu? Mungkin bisa diceritain secara singkat gitu proses awal mula terjun ke dunia organisasi. Kalau aku dulu ya. Kalau aku ini cerita agak sedih sebenarnya, tapi ya nggak bakal detail ceritanya. Ya dulu aku anak basket, abas, anak basket. Nah, ketika aku masuk ke MAC, ya tidak sesuai dengan ekspektasiku lah ya. Jadi akhirnya ya udah aku nyari jati diri dan ikut sana sini ya. Kami juga anak muda mencari jati diri, pasti kan di mana-mana. Kita nggak tahu bakal kepilih yang di mana itu. Akhirnya aku nyoba terjun lah eksternal
Mulai dari awal mulanya itu dari ikut kegiatan humanis kayak dalam dana dan kawan-kawan. Kemudian aku diajak ke kelas buat join ke FKPO dan disitulah mulai aku tertarik organisasi gitu. Kalau Mas Dago gimana Mas? Ya sebenarnya kalau dari aku sendiri itu, aku dari kecil, dari keluarga aku itu ibaratnya selalu dibilangin ya untuk jadi pemimpin, untuk jadi sesuatu ya. Jadi karena di keluarga aku juga kurangnya ya seperti itu, jadi selalu dibilangin kalau bisa kamu itu seperti dia atau kamu itu lebih dari dia. Jadi dari kecil itu aku selalu pengen masuk organisasi, selalu pengen ibaratnya memimpin seperti itu. Dan ya kalau aku sendiri itu dulu sebenarnya ceritanya lucu, tapi ya pada saat aku masuk SMA itu aku bilang ke semua orang ya, kalau aku pengen jadi ketua OSIS kayak gitu. Aku bilang itu pertama kali masuk, dan pada saat aku masuk itu juga penuh percaya diri ibaratnya ya. Karena pada MPLS itu ya aku cukup aktif, aku jadi ketua kelas, jadi kayak aku percaya bahwa trajectionku itu bagus, aku bisa jadi ibaratnya OSIS gitu kan. Tapi ya pada saat itu ada MPK juga, terus aku nyalon MPK gitu kan, terus gagal seperti itu. Ambisinya besar banget ini. Ya, ada ambisi gitu kan. Jadi ibaratnya pada saat itu ada motivasi tapi gak ada capability. Nah setelah aku nyalon jadi MPK gagal, aku masih semangat. Ya, aku nyalon lagi jadi pada saat itu ada pembukaan ketua OSIS ya, dan ya teman-teman sebentar lagi juga ada ini ya oprek ketua OSIS gitu. Nah pada saat aku oprek ketua OSIS ini aku berhasil sampai pemilos ya, dan orang-orang tuh bilang kalau kita jadi udah pemilos menang, kita jadi ketua 3 gitu kan. Dan itu ya alhamdulillah kita bisa mengeluarkan pemikiran kita bisa mendapatkan ilmu. Tapi kalau kita gagal, kita ibaratnya recommended buat OSIS, maksudnya tuh likelihood untuk masuk ke OSIS tuh tinggi karena ibaratnya kita udah memberikan inisiatif gitu kan. Tapi ya sayangnya kalau bisa yang ketua, wah aku bakal, kalau dia calon sekbid bakal ketemu, bakal terpilih ya. Benar kan ibaratnya lebih tinggi ya kesempatan. Iya harusnya begitu, bukannya komplain ya, tapi ya pada saat itu aku gagal juga, tapi aku berpikir bahwa oh ini kan positif semua. Aku maju, keterima, alhamdulillah. Aku gagal, ketolak, bisa jadi OSIS. Jadi aku berpikirnya itu aku tetap berhasil kan in the end of the day. Tapi kenyataannya adalah setelah aku gagal jadi ketua OSIS, aku nyalon jadi OSIS tuh. Dan aku gagal lagi, nggak keterima di OSIS. Di sekbid itu nggak keterima jadi anggotanya. Apa ya deh. Dan ya bisa dibilang setelah itu ya, kalau mungkin yang pengen aku sampaikan ke teman-teman adalah, jadi setelah aku gagal itu ya tentu saja banyak sekali judgement dari orang-orang. Ada orang yang bilang kalau kamu tuh nggak bakat di sini, oh kamu nggak nyalon lagi jadi ketua kayak gitu, nanti kalau gagal lagi kita ada hiburan loh kayak gitu kan. Dan terus teman-teman banyak yang mengkritik, katanya udah kamu gini aja kayak gitu ya. Jadi ibaratnya ya pastinya setelah kegagalan pasti ngedown. Apalagi kalau buat aku sendiri itu aku pengen banget ibaratnya jadi ketua. Ibaratnya pengen jadi ketua itu pengen banget. Dan ya semua orang itu pada saat itu ya agak meragukan kan. Dan ya tapi ibaratnya setelah itu semua terjadi ya aku tetap ada motivasi. Aku tetap pengen mencapai mimpiku. Aku tetap pengen kedepannya aku bisa mendapatkan ya manfaat-manfaat dari menjadi ketua OSIS, koneksinya, teman-temannya, pemikirannya. Ya aku bisa ketemu Asmi, mengetahui pemikirannya, bernyaksi, ya di Forex, ya kita melihat pemikiran orang, kita kerja di sini, kita menghadapi stres, itu yang pengen aku capai. Dan dari motivasi itu juga aku tetap berusaha terus, ya sampai pada akhirnya itu tuh aku masuk ke PMR, alhamdulillah jadi ketua PMR, di debat juga, habis itu baru jadi ketua OSIS. Jadi ibaratnya jangan patah semangat kalau kalian udah gagal, terutama mencoba lagi. Terutama jangan takut mencoba. Benar. Jadi ibaratnya kalian gagal sekali itu bukan berarti kalian jelek. Yes, betul. Bahkan kalau kalian jelek, kalian punya waktu untuk improve. Ibaratnya seperti itu. Ya. Jadi ibaratnya terutama untuk teman-teman 72 ya, kalian cobalah aktif, cobalah masuk organisasi. Bahkan kalau itu bukan passion kalian, cobalah belajar. Tapi selalu jadilah yang terbaik. Selalu mencoba untuk membuktikan ke orang-orang kalau kritik-kritik terhadap kalian itu salah. Kalau buat aku sendiri itu
cara aku bisa jadi yang sekarang ini. Yes, betul. Waduh. Sangat memotivasi ya. Iya, motivasi. Soalnya dulu aku juga waktu kelas 10 daftar OSIS ya. Justru kita bareng. Aku Kita bareng. satu ya. Banget. Aku dulu daftar TIK karena alasannya sih ya Suka ya. bukan suka ya. Ini mungkin alasan nggak diterima di TIK gitu. Waktu itu aku alasannya tanya, Asmi dulu kenapa mau masuk Sekbid TIK? Saya mau melatih skill saya gitu kan. Kayak menurutku kalau sekarang aku yang wawancara itu pasti langsung dibuang gitu. Kenapa jawab ini gitu kan? Emang ini tempat latihan kursus gitu kan? Enggak mungkin kan. OSIS maunya dia udah ada ini kan, ada kemampuan skill. Ada bekal. Kalau dia nol kan ya seenggaknya dia belajar dulu lah itu baru masuk gitu. Kalau aku sendiri sekarang ya aku mikirnya, lo nggak diterima, lolos padahal lolos tuh seleksi pertama, kemudian seleksi kedua ada beberapa ruangan yang lupa aku. Nah ketemu Deke gitu kan, ketemu Deke waktu di bagian ruangan ada suatu ruangan itu. Kreatif ya. Itu tuh ya tugasnya tuh ini ada suatu koran kita berempat. Nah kalau kelas itu nyuruh gini, sekarang kalian buat sesuatu dari kelas itu. Waktunya cuma berapa menit berapa detik gitu. Itu langsung susah gitu kan. Ini buat apa gitu kan. Akhirnya udah perahu akhirnya buat perahu kan. Disuruh jelasin maknanya apa. Terus itu bareng-bareng jelasin. Aku lupa jelasin. Itu tuh zaman kita sangat ibaratnya kalau melihat kayak posisi kita yang sekarang dan kayak kita kan juga ibaratnya seleksi gitu kan. Ibaratnya zaman kita tuh sangat lucu ya. Kita bilang kalau ini bisa dijual gitu kan. Terus bisa dibuat mainan. Jadi zamannya tuh ya. Aku dulu inget pengen jawab kayak kepemimpinan gitu, tapi aku nggak ada kayaknya nggak dulu gitu. Tahu salah. Dulu gitu. Jadi setelah itu nunggu hasil seleksi kan. Ternyata nggak keterima aku. Aku ingat juga kayak pulang sekolah pas hasilnya dikeluarin. Orang-orang tuh pada nanya ke aku kan pada saat itu kan aku ya mantan calon ketua OSIS. Oh ya orang-orang juga bilang, oh Dek kamu tuh mantan calon ketua. Jadi bukan mantan ketua tapi mantan calon kayak gitu. Buat jokes juga. Jadi orang-orang tuh nanyain ke aku, Dek kamu terima nggak gitu kan. Terus Asmi pas itu tanya sambil ketawa-ketawa tuh, Dek kamu terima nggak? Enggak gitu terus ya. Kita nggak terima bareng. Tapi ya bisa dilihat ya kayak sekarang setelah kita gagal bareng, kita jabat bareng kayak gitu. Iya. Dulu nggak keterima Sekbid tapi malah sekarang menjabat sebagai trimitra. Terus ini dalam suatu proses itu kan pasti ada kegagalan ya Mas ya. Yang tadi Mas Deko sama Mas Asmi udah ceritain. Nah itu gimana sih Mas cara mengatasi momen yang bikin down gitu biar supaya bisa bangkit gitu. Kalau dari ceritanya Mas Deko sama Mas Asmi tadi gimana caranya? Oke, kalau buat aku sendiri ya. Jadi bisa dibilang aku tuh pas itu kelas 10 semua. Jadi pada saat kelas 10 semester 1 tuh semua yang aku ikuti tuh gagal. Dulu tuh aku juga daftar Tonti juga gak keterima. Tapi kayak biasa aja nggak sih kayak karena kelas 10 kayak kelas 10 ya biasa aja gitu kayak aku dulu nggak keterima OSIS. Cobain lagi. Ya udah gitu kan. Aku juga nggak daftar MPK waktu itu karena nggak tertarik gitu kan. Terus ya karena aku juga jebul udah keterima di FKP jadi waktu nggak keterima di OSIS ya udah gitu. Ya udah gitu nggak masalah. Mereka tidak melihat value-ku. Ya karena aku salah daftar gitu kan ya masa aku karena bukan passionku aja gitu. Jadi kalau aku sendiri wah parah itu tuh. Ibaratnya aku kan nggak cuma gagal sekali, aku 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan itu tanpa berhasil tuh. Jadi 5 kali berturut-turut gagal semua, dapat pujian berupa hinaan, ya dapat motivasi berupa ya seperti itu. Tapi kalau buat aku sendiri cara untuk melawan itu semua dan ya tetap berusaha untuk menjadi termotivasi itu ibaratnya kita harus cari motivasi itu. Maksudnya gimana? Kalau aku sendiri ya, aku berpikirnya gini. Senderan. Ibaratnya tuh kita SMA itu cuma sekali, iya kan? Yang manfaatin waktu gitu ya. Yang ibaratnya di SMA ini cuma 3 tahun, ya kan? Yang 3 tahun itu 1095 hari. Tapi yang perlu diingat dan yang penting adalah apa yang kita lakukan di SMA itu tuh dampaknya tuh akan terus-terusan ada 10-20 tahun ke depan tuh loh. SMA itu tuh menyiapkan masa depan kita tuh loh. Ya kan ibaratnya 3 tahun itu 1095 hari. Ya kalau itu hari itu dibandingin sama 10 tahun itu nggak bisa tuh loh. Maksudnya 10 tahun kita bisa
mendapatkan dampaknya ini tuh worth it loh untuk kita selama 3 tahun ini. Kan ada juga kalau buat aku sendiri itu kan ada juga orang yang SMA kita tuh harus ya have fun dulu baru besok kuliah sama kerja stres gitu ya, ada beberapa yang kayak gitu. Kita masih SMA ini terakhir, dan juga kayak banyak sekali orang juga kayak yang lebih tua juga bilang kalau ya kamu tuh masih SMA, kayak have fun dulu aja, nanti seriusnya tuh belakangan, nanti gampang. Kalau aku rasa buat aku itu nggak bisa. Maksudnya gimana? Aku pengen menyiapkan itu dari sekarang. Aku pengen jadi yang terbaik dari sekarang dan di masa depan. Oleh karena itu aku harus ngelakuin ini semua untuk mencapai itu semua. Kalau itu mindsetku. Dan ibaratnya kegagalan ini aku jadikan motivasi untuk berhasil. Maksudnya gimana? Dan ini bagian pentingnya. Kalau aku sendiri adalah kan ada orang-orang yang akan meragukan kamu. Ada orang-orang yang akan bilang kalau kamu nggak bisa. Itu kamu jadiin motivasi aja. Kamu bayangin dia ngomongin itu semua dan kamu pengen ngebuktiin bahwa dia salah, ya ngebuktiin bahwa orang itu salah dan kamu bisa mencapai itu, ya dari itu bakal ngasih kamu booster untuk kerja keras kayak gitu. Kalau dari aku sendiri sih cari motivasi dari lihat kegagalan kita dan bagaimana cara membuat kita lebih baik, dan ya jadi orang-orang yang ngeraguin kamu sebagai motivasimu untuk buktiin kalau mereka itu salah. Yes. Iya benar. Jadi dari setiap kegagalan itu harus bisa diambil hikmah dan pelajarannya ya buat kedepannya gitu. Apalagi masa SMA gitu waktunya mencoba ya kan, mendingan nyoba sekarang daripada nanti gitu kan. Yes, nanti gagal dari sekarang daripada gagal waktu kerja. Iya. Beda lagi ceritanya gitu. Mendingan malu sekarang daripada nanti gitu kan. Nah terus hal positif apa sih Mas yang bisa Mas Asmi dan Mas Deka ambil waktu ikut organisasi? Kalau aku sendiri hal positifnya kita tuh kalau personal ya, aku kenal aku jadi tahu cara pikir aku tahu cara pikir orang lain, sekretarisku bendara, anggota-anggotaku, orang lain juga ketika berdebat gitu kan, yang politik juga ngerti lah ya sedikit. Dan ya itu sih positifnya, jadi kita semakin kayak improve lah bahasannya, kenal banyak orang juga. Terus juga kalau buat pengalaman ya pasti membekas banget gitu, dan juga cara pikir kita meningkat loh, kayak harus berpikir kritis, ini kayak gini sih, kayak harus gimana gitu. Mengambil keputusan gitu ya. Ya decisionnya harus kayak gimana gitu, keputusan gimana, jadi kayak kritis banget, harus kayak benar-benar segala hal tuh dipikirkan dengan baik-baik. Dan itu ada sense of urgency-nya juga. Yes. Maksudnya gimana? Kalau pemikiran kalian itu tidak baik, kalian tuh akan dihakimi itu. Kalian tuh bertanggung jawab atas semua anggota kalian. Jadi kayak keputusan tuh harus ini bagus ya buat semua orang gitu, baik atau enggak. Terus kan kalau aku sendiri kalau ini bener ada solusinya ya why not gitu kan. Mau orang sulit menerima ya kita harus kasih tahu aja kan pelan-pelan gitu kan. Oh ya, dan mungkin tips untuk teman-teman, kadang itu orang menolak bukan karena ada orang yang emang menolak karena emang nggak mau ya, tapi paling sering itu orang menolak atau protes karena mereka itu tidak paham. Jadi cara untuk membuat mereka satu tujuan, satu visi dengan kalian adalah membuat mereka paham, ya ibaratnya seperti itu. Kalau kamu positif apa? Kalau positifnya ya pastinya jadi ketua itu ya kita berani ngomong, ya kan, skill leadership kita bakal naik banget, bener-bener naik banget. Dan ya ibaratnya nggak cuma itu, kamu jadi kenal banyak sekali orang. Maksudnya gimana? Aku jadi kenal Asmi, kenal Kurniasi, kenal teman-teman yang lain, yang teman-teman itu tuh juga bisa memberikan banyak sekali hal ke kita. Dan itu tuh paling gampang dicapai ketika kamu jadi bagian dari suatu organisasi, karena kamu dipaksa untuk berhubungan dengan orang-orang. Dan seperti yang udah dibilangin Asmi, kamu akan mendapatkan pemikiran orang, ya kan? Ibaratnya pemikiranmu itu yang tadinya pasti kurang, itu tuh ibaratnya diasah lagi. Oh, orang ini cerdas, dia berpikir seperti ini, mekanismenya seperti ini, step by step untuk mencapai suatu hasilnya seperti ini. Oh, aku bisa belajar dari dia, dan nanti kamu bakal gunain skill itu untuk kedepannya. Nah, itu manfaat. Karena belajar tuh nggak cuma di sekolah ya, tapi bisa dengan orang juga. Dan itu juga kalau kita ketemu banyak orang tuh, kita saling bertukar pikiran. Nah, bahan pikiran mereka tuh jadi cara pikir mereka tuh jadi bahan pikiran kita loh, kayak kita harus mikir dia kayak gini. Bahan pikiran kita solusinya dari ini kayak gini. Jadi ya kalau pengen nyari pikiran itu nyari ide dan kreatif ya banyakin ngobrol sama orang gitu. Iya benar. Jujur dari aku sendiri, kalau aku itu kebanyakan kayak proker atau kayak misalnya di ekskul pengen ngelakuin sesuatu, pengen ngelakuin ini, itu tuh
jarang ada ide yang itu tuh benar-benar original dari aku. Misalnya aku kayak bermeditasi atau aku kayak apa namanya brainstorming lama-lama, tapi paling sering adalah diskusi dengan orang. Yes, kalau brainstorming sendiri wah mood banget Iya, pusing banget dong, gak kuat. Dan bahkan juga kalian juga bisa tuh dengan kalian banyak beraktivitas di organisasi, kalian bisa melihat orang melakukan aktivitasnya. Dia melakukan orang menjalankan prokernya, pemikirannya dia, dan dari itu tuh biasanya nanti kita belajar, oh orang ini dari tempat ini, sekolah ini, atau dari lingkungan ini melakukan ini di sini. Yang itu tuh sama dengan ibaratnya OSIS gitu kan. Oh kira-kira aku bisa nggak yang ngelakuin ini? Misalnya untuk administratif, misalnya untuk kegiatan yang impact-nya bagus untuk orang-orang seperti itu. Dan itu kita dapat dari organisasi itu lagi. Nah terus kalau jadi ketua OSIS itu kan banyak tanggung jawabnya ya Mas ya. Nah apa sih hal menyenangkan gitu waktu jadi ketua OSIS? Debat, debat serius kayak aku mau ini tapi ya akhirnya kan tapi ya kalau debat aku nggak pernah bawa hati ya karena ya orang punya pikiran aku punya pikiran jadi ya kita adu pikiran lah bagus yang mana gitu jalan tengahnya apa aku nggak pernah bawa hati sih sebenarnya tapi kalau udah keterlaluan ya apalah terus apa tadi ya kita hang out sama anak-anak organisasi juga. Oh yes kayak ya atau di pertanyaan terus kalau apa namanya hal menyenangkan waktu jadi OSIS? Hal menyenangkan ya kalau misalnya punya pikiran kalau kita punya pemikiran tuh enak kalau kita mau gitu ntar dibantu sama anggota sekdi kita ya, gitu. Bisa mau bikin podcast atau apa ya ada podcast terutama podcast dan juga ibaratnya ya kebahagiaannya itu kamu bakal dapat teman-teman baru tuh loh yang teman-temannya itu ya ibaratnya bisa dibilang kualitasnya cukup tinggi. Ibaratnya kalau tidak berkualitas nggak akan menjabat gitu kan. Dan teman-teman ini tuh ya kamu bakal hang out sama mereka, kamu bakal ibaratnya rapatnya ibaratnya kayak di anggap aja di kafe gitu kan yang di sana tuh kamu bakal ngobrol-ngobrol ya cerita-cerita ibarat curhat sama temanmu, cerita ke Asmi, cerita ke ya Putri, Aulia, ya Fikri dan Bendara. Jadi ibaratnya kamu bakal punya teman-teman itu. Dan yang ketiga adalah kamu bakal banyak sekali aktivitasnya tuh. Yes. Dan aktivitasnya tuh membahagiakan nggak sih? Maksudnya kita event, ya kan? Kita proker, walaupun prokernya itu sebenarnya kalau kita ngomongin proker ini ibaratnya cuman bayangin aja sekdi proses itu ada 7 gitu kan, anggap aja 10. Oh besok ada 10. Iya besok tambah 3. Besok tambah 3. Anggap aja satu sekdi itu 5 proker ya 10 dikali 5 sama dengan 50 proker. Itu ketua PH itu tuh harus mengawasi semua dan di sana kita kadang-kadang ya juga melihat mengawasi dan di sana tuh juga kita itu tuh beberapa dari itu juga pemikiran kita dan kita melihat kebahagiaannya itu adalah pemikiran kita terrealisasikan dan itu tuh bermanfaat dan untuk mencapai itu kayak prosesnya step by stepnya untuk mencapai proker ini kita tuh kadang-kadang kalau emang perlu turun kadang-kadang kita juga turun dan aku kayak senang aja gitu bantuin kayak nah benar kayak seru juga kan waktunya keisi bermanfaat ngobrol sama teman-teman beraktivitas ya daripada cuma di rumah kayak gitu produktif mungkin tiap orang beda-beda produktifnya nah terus kan karena banyak tanggung jawabnya ya Mas ya pernah nggak sih ngerasa ke pressure gitu atau enggak terganggu gitu mungkin ujian sama belajarnya ya pernah sih kadang-kadang apalagi kalau misalkan ada kegiatan event atau acara gitu yang benar-benar harus kayaknya belum fix deh harus ada yang kayak dibenerin deh itu tuh yang kadang kepikiran tuh ke bawah tidur ke bawah tidur ya jadi kepikiran nih kayaknya harus segera di ini deh tapi ya ada tapinya bisa tapi kayak itu mikir tapi ya itu sebenarnya yang mengganggu kita dalam misalkan mau ujian itu tapi ya nggak masalah itu kan orang personal ya kalau Deko mungkin beda kalau gitu. Kalau buat aku sendiri kan aku ibaratnya OSIS, MR sama debat. Itu pressure-nya itu ya kalau buat aku sendiri aku ibaratnya sudah merelakan waktuku. Maksudnya tuh kita harus mencari kebahagiaan itu bukan di misalnya kayak main game yang biasa main game, biasanya kayak hiburan atau ngapain mencari kebahagiaan kayak gitu kita tuh harus mencari kebahagiaan sambil kita beraktivitas. Yes. Dan maksimalin di siang sampai sore, malam usahain buat istirahat lah ya. Mau rapat apa gitu kayak gitu aja dipakai dari siang sampai sore gitu. Kalau malam paling ya dipakai buat waktu overthinking. Ya merencanakan sesuatu apa yang melaksanakan besok hari atau apa yang mau kamu sampaikan gitu atau ada mau kegiatan apa atau misalkan brainstorming gitu cari-cari ide kan bisa malam hari. Kalau buat aku sendiri tadi pertanyaannya ini ya bagaimana cara memanage waktu ya.
sebenarnya kalau buat aku sendiri sebelumnya tuh kan ya banyak kegiatan gitu kan aku. Tapi awalnya tuh aku udah Senin sampai Sabtu itu tuh udah aku booking untuk ya kegiatan gitu kan. Jadi kalau untuk have fun sama teman main ya, kalau dulu nonton bioskop itu tuh minggu. Cuman sebenarnya setelah kayak dari aktivitasku pribadi itu ternyata nggak bisa. Ternyata tuh pasti ada yang mendadak. Iya, tetap aja pasti ada. Pasti ada. Tiba-tiba tuh nanti Mas bisa nggak malam ini jam segini rapat? Nah kalau nggak, wah tiba-tiba tuh Jumat malam dikasih tahu, oh Sabtu ada kegiatan ini ya, yang itu tuh tidak terplan sama sekali itu loh. Yang ya sudahlah gitu kan. Ya emang penting harus dimasukkan ke jadwalnya. Tapi kalau nggak penting banget ya aku kesel sebenarnya kalau gitu katakan. Dan kalau menurutku ya kayak solusinya itu gimana? Itu sebenarnya ada banyak. Maksudnya gimana? Satu, kamu manage waktu kamu. Maksudnya gimana? Kamu lihat dulu kapabilitasmu. Apakah kan tiap orang beda. Apakah kamu orangnya yang bisa dipres? Rapat banyak banget, kegiatan banyak banget. Kalau bisa gasin aja. Tapi kalau kamu tahu kapabilitasmu tuh nggak kayak gitu, kamu sesuaiin. Oh aku tuh bikin jadwal prioritas. Bener. Ibaratnya aku tuh juga butuh main. Aku tuh juga butuh ngobrol sama teman. Ya udah sesuaiin sama itu. Dan kalau untuk ngatur jadwalnya sebenarnya banyak cara tuh. Maksudnya kalian bisa pakai kalender kayak ini. Restu itu pakai kalender di HP-nya gitu kan. Jurnal juga bisa. Aku sekarang akhirnya pakai Notion gitu. Isi. Apa yang tahu dari sih? Enggak, promosi aja. Nah, ibaratnya pakai kalender kayak gitu bisa. Kalau enggak, kalau aku sendiri ya, aku tuh biasanya bilang ke orang yang apa namanya ada hubungan sama aku di kegiatan itu, tolong ingetin aku ya besok. Soalnya ingetin kami berapa gitu kalau gitu. Kadang sana suka lupa gitu. Soalnya ibaratnya kalau banyak kegiatan itu tuh ibaratnya gini, jam 9 kamu ada kegiatan. Terus jam 12 nanti ada kegiatan lagi. Tiba-tiba jam 10, jam 11 itu tuh ada yang nelpon kamu, ada yang bilang kamu, oh ternyata ada kegiatan ini yang buat kamu lupa kalau nanti jam 1 itu ada kegiatan. Iya, benar. Kadang ibaratnya tuh seperti itu. Makanya kayak kalau aku ngasih namanya tuh kayak kalau bisa cari ya, ibaratnya kalau kamu sibuk banget cari teman ya kan, teman yang bisa ngingetin kamu yang satu organisasi atau satu kegiatan sama kamu. Bukan pacar deh. Berat kalau itu nggak tahu deh. Mungkin asli ada. Tapi ibaratnya kalau bisa sih ya itu. Kalau kalian sibuk banget, asisten pribadi juga bisa kayak gitu. Oh iya Mas, kalau misalnya bicara tentang produktif ya, itu kan sering dikaitin dengan kata sibuk ya. Misalnya orang suka bilang kayak gini, ih kamu produktif banget nih, pasti sibuk, atau enggak, kamu sibuk banget nih, pasti kamu orangnya produktif. Nah, Mas Asmi sama Mas Doko setuju nggak kayak gitu? Kalau misalnya orang produktif berarti mereka nggak punya waktu, sibuk, atau enggak orang sibuk berarti mereka udah tentu produktif? Enggak juga sih. Sebenarnya nggak selalu. Maksudnya kalau produktif tuh menurutku mereka nggak terlalu sibuk, tapi setiap sekali ngejalanin kegiatan tuh nilainya tinggi tuh, maksimal gitu. Maksimal itu kalau menurut itu produktif itu ya. Kalau sibuk itu kadang ada yang sibuk dia karena memang sibuknya nggak mau apa. Iya, kayak dia sibuk sebenarnya nggak sibuk tapi menyibukkan dirinya tuh. Ada beberapa orang kayak gitu dan nilainya value-nya rendah karena ya kalau dembetan banget itu sibuk banget ya value-nya rendah, dia sulit nyerap ilmunya tuh. Kalau produktif kan ya artinya aja produktif gitu kan. Iya, produktif itu kan mereka bisa apa ya, punya inilah apa sih apa ya, dapat ini kan ya apa namanya skillnya, dapat interaksi. Sebenarnya kalau sibuk itu bisa dibilang nih ada orang dia itu tidur terus kan, dia sibuk tidur gitu kan. Apakah dia produktif? Enggak, dia mungkin tubuhnya istirahat tapi over istirahat kan juga jelek. Mas mungkin bisa dikasih tips produktif di masa pandemi nih buat kaum perubahan. Nah itu tadi yang udah aku udah sama Deka sampein. Ya kalian pengen ngembangin skill apa? Misalkan ya si Fulan pengen ngembangin skill desain atau skill fotografi, itu ya wes itu ambil waktu kalian di luar akademik, misalkan nyore hunting foto sore hari gitu, hunting foto pagi hari di hari weekend. Nah itu yang kalian kembangkan waktu di rumah, apalagi di rumah kan ya bebas tuh loh, kalian mau ngapain aja, mau misalkan belajar sambil ngedit foto atau belajar sambil apa gitu kan bebas, gak ada yang tahu. Kalau di sekolah kan kita main HP juga disuruh simpan gitu. Nah itu tuh sebenarnya kembangin skill yang pengen kalian kembangin, apalagi kalau misalkan kalian udah dominan ada skill yang bagus ya itu dikembangin, difokusin gitu. Itu kalau aku, kalau Dika gimana?
Kalau dari aku sendiri sih ibaratnya ya kan balik lagi tiap orang itu beda. Tapi kalau buat aku sendiri, kalau aku pengen meningkatkan suatu skillku atau aku pengen jadi produktif, aku tuh akan mengikat diriku dengan suatu hal. Maksudnya gimana? Ibaratnya aku join OSIS. Artinya kan ada sense of urgency-nya yang membuat itu urgent banget buat aku tuh belajar public speaking, buat aku speak out, buat aku berpikir, buat aku banyak diskusi. Mau nggak mau bakal bener. Oh iya. Dan sebenarnya kalau menurutku ya, kalau produktif itu ibaratnya, nah untuk teman-teman semua, kalian kan ada ekskul ya. Kalau aku sendiri ya, sebenarnya aku rasa kalau buat aku sendiri, aku bisa jadi wakil ketua OSIS itu berterima kasih ke ekskul, karena ibaratnya pas itu kan dulu aku gagal terus kan. Tapi aku pertama berhasil itu ketika aku menyalonkan diri menjadi ketua PMR. Itu pertama kali. Semenjak itu ada percaya dirinya balik lagi dari ekskul. Kemudian di debat tuh belajar public speaking ya. Ketika kamu masuk klub debat di PETSI, kamu tuh akan belajar bicara bahasa Inggris, kamu akan belajar pidato, dan kamu akan belajar debat yang bagaimana cara mematahkan argumen. Dari itu kamu percaya diri. Dan yang kalau aku sendiri ya, pas orasi sama pas debat itu lebih debat aku. Apalagi kalau dilihatin kakak kelas itu tuh agak suram ya. Tapi dari skill itu tuh jadi lebih pede nanti kalian. Jadi dari itu tuh kalian bisa produktif banget tuh. Dan dari ekskul juga, kalau kamu masuk ekskul juga ada sense of urgency-nya buat kamu belajar. Dari skill itu kamu juga akan punya teman yang temanmu tuh satu visi sama kamu. Jadinya kamu bisa menanyakan hal-hal yang tidak bisa kamu tanyakan ke teman-teman kelasmu di teman-teman satu ekskulmu, karena kalian satu ekskul, satu ibaratnya bidang gitu kan. Nah dari itu akan menciptakan sense of importance juga. Nanti kamu akan terikat sama ekskul itu, kamu skillmu tuh akan naik banget. Kita lanjut untuk bacain Q&A yang terpilih dari Instagram Mas Cetok tentang produktif di masa pandemi. Oke, yang pertama dari Okami. Hai Okami. Hal paling anti mainstream yang dilakukan untuk produktif di masa pandemi. Apa yang kalau aku ya, kayaknya ya itu sih, kalau aku sih di masa pandemi ya jadi wakil ketua OSIS, ketua PMR, dan ketua debat Inggris. Karena ya itu tuh sebenarnya pada saat aku jabat itu orang-orang tuh udah bilang, Dek, kamu nggak di kuburan, Dek. Kamu ini tuh sama aja kayak meninggalkan masa SMA-mu loh, Dek. Kamu udah ya gitu kan ya. Tapi kalau dari aku sendiri dan ya kayak orang yang aku kenal yang kayak gitu ya sedikit ibaratnya. Jadi tapi keuntungan yang kita dapat tuh juga banyak banget tuh. Kebahagiaannya juga sama. Jadi kalau aku sendiri sih itu anti mainstream karena ya. Tapi karena masa pandemi juga ya bisa dilakuin. Kalau aku anti mainstream, aku kan dari yang bukan siapa-siapa jadi ketua OSIS. Karena kan aku dulu nggak ikut OSIS, kayak bener-bener aku nggak tahu latar belakang gitu. Dan anti mainstream kan berarti banget tiba-tiba nggak tahu apa langsung jadi ketua OSIS. Jadi kita berdua ini nggak masuk OSIS, tapi kita jadi ketua dan kita bisa dibilang kita berhasil gitu. Banyak perubahan, belajar dari nol ya. Ini tadi Q&A dari teman-teman yang terpilih. Sekarang kita masuk ke saatnya titip salam. Bisa, lagi rame banget ini setelah kita vakum berapa? Oke, kita bacain ya. Jadi ini ada beberapa pesanan terpilih yang akan kita bacain di podcast kali ini. Yang pertama dari Pejuang SNMPTN 72 untuk Pejuang SNMPTN 70. Semangat berjuang ya Kak, semoga Tuhan memberikan kemudahan dalam perjuangan hidup kalian. Amin. Semoga kerjanya dari Mas Deko, Mas Asmi juga diberikan kemudahan. Siapa nih? Ini siapa ya? Ini kita memberikan terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga terima kasih. Semoga kembali. Semoga masuk ke universitas yang diinginkan. Ya, SNM dulu. Kalau nggak SNM nggak terima ya sebelum apa? Yang kedua dari anak yang sering ke sekolah untuk pengurus. Tolong dong atap aula atas takut roboh aja terus main orang, plus kipas anginnya juga. Walah, yo bisa proses. Bisa sih itu ya, Pak Bu, itu ada yang komen. Bukan saya, itu ada yang komen minta tolong takutnya kan mencederai orang. Kepada Bapak. Yes. Surprise. Nanti bisa diobservasi dulu lah. Ya. Terus yang ketiga dari anak organisasi untuk pengurus sekolah. Perizinan dipermudah dong, kan niatnya baik di sekolah dan untuk sekolah. Yes. Benar banget. Jadi jangan membatasi ya. Selagi
Gini aja konsepnya, selagi itu masuk akal dan tidak melanggar batas aturan-aturan ya no problem gitu. Ya, jadi ibaratnya mungkin perlu diingat juga pembatasan itu ada latar belakangnya. Jadi ibaratnya kalau latar belakang yang itu tuh buruk, itu nggak berlaku di kegiatan kalian, maka itu bisa dilakukan. Yes. Gitu. Lanjut. Terus selanjutnya ada dari your support system untuk semua. Si Doi yang masih mengetik di keyboard laptop sampai jam 12 demi tugas kerja kelompok, sebab temannya tidak ada yang respon saat si Doi koar-koar di grup. Please lah, kita ini udah beranjak dewasa. Pikirkan sebuah prioritas. Jangan egois, ada temanmu yang rela mengerjakan tugas kerja kelompok sendirian dan dengan berbesar hati menulis nama anggotanya. Padahal temannya acuh sama tugasnya. Come on guys, kita punya urusan yang berbeda, tapi kewajiban kita sebagai pelajar sama. Hargai temanmu jika kamu ingin dihargai kelak. Ingat, hukum karma itu ada. Terima kasih buat si Doi serta yang lainnya yang bernasib sama. Kalian hebat, sabar, dan pintar manage waktu, serta God bless you. Stay healthy dan tetap semangat belajar. Ini ya, si Doi ini hebat banget. Iya. Dia relakan waktunya. Yes. Jadi kita juga memberikan apresiasi. Apresiasi banget sih. Buat teman-teman ya nih, harus kerja sama dong. Gak cuma di kerja kelompok doang ya mas ya, tapi di tempat lain juga ya, misalnya kayak organisasi atau kepanitiaan event gitu. Terutama untuk kerja kelompok itu hal seperti ini sering terjadi ya. Sering banget. Bahkan dari offline itu sering terjadi. Selanjutnya ada dari divisi promosi untuk semua. Yuk yang belum follow podcast Mace, yuk bisa yuk. Yuk. Ayo, kita tunggu. Kita pakai jasa naikin followers. Enggak. Ya itu tadi beberapa titip salam dari teman-teman yang terpilih. Buat teman-teman yang mau titip salam juga bisa di add official akun Mace Tisamnya dia. Nanti kita kasih di deskripsi ya. Oke, itu tadi untuk Mace Tisam. Nah, karena sekarang udah mulai offline school ya, aku harap tetap teman-teman buat tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, pakai masker, terus kalau ke sekolah juga bawa hand sanitizer. Dan kalau misalnya lagi nggak enak badan juga mendingan nggak usah ke sekolah dulu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih banyak untuk narasumber kita kali ini, Mas Asmi dan Mas Deke yang telah memberikan pengalaman dan tips-tipsnya yang bermanfaat untuk kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah menyaksikan Mace Talk episode kali ini. See you on the next episode. Bye-bye. Makasih ya Nin. Terima kasih Mas Asmi. Terima kasih semuanya. Good luck.